Ketenangan warga Jalan Tenggumung, Kecamatan Wonosari, Surabaya, Jawa Timur terusik. Salah satu warga terkapar bersimpah darah di dalam rumahnya. Yang lebih mencengangkan, sebelum peristiwa berdarah itu terjadi, seorang perempuan dan pria terekam CCTV masuk ke rumah korban dan kemudian satu persatu keduanya keluar rumah. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu? Syarifuddin Sahab, Selasa siang 2 Maret 2021, ditemukan tak berdaya di serambi rumahnya di Jalan Tenggumung, Gang Dahlia, Kecamatan Wonosari, Surabaya, Jawa Timur. Pemuda 23 tahun ini tergeletak di lantai rumahnya dengan kondisi bersimbah darah. Sungguh mengenaskan, pada tubuh Syarifuddin ditemukan luka sabetan senjata tajam di bagian perut dan tangan. Syarifuddin ditemukan pertama kali oleh adiknya yang terbangun dari tidur setelah mendengar suara keributan. Alangkah terkejutnya sang adik saat mengetahui bahwa kakaknya sudah berlumuran darah di lantai. Warga yang datang ke rumah korban juga dibuat kaget menemukan Syarifuddin sudah dalam kondisi kritis. Namun malang, akibat luka parah yang dideritanya, Syarifuddin menghembuskan nafas terakhir ketika dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari rekaman kamera CCTV milik tetangga di depan rumah korban, nampak seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor mendatangi rumah korban. Selang beberapa menit, datang pula seorang pria mengendarai sepeda motor yang diduga suami perempuan tersebut sambil membawa senjata tajam berupa pisau panjang. Tak lama berselang, pria itu keluar dari rumah korban dengan menenteng sebilah pisau. Ia lalu pergi sambil membawa sepeda motor yang dibawa istrinya. Sementara adik korban bersembunyi di rumah tetangganya yang berada di seberang rumah. Namun tak lama kemudian, pria itu kembali ke rumah korban untuk membawa pergi sepeda motornya sendiri. Ini sudah ada yang membuntuti, dia itu di rumah, gitu loh. Tahu-tahu sudah masuk terjadi kejadian itu, gitu loh. Korban itu saat itu bagaimana Pak? Korban ada kondisi baik di rumah. Tidur atau aktivitas Pak? Enggak ada aktivitas di rumah. Di rumah, jadi langsung dimasuki sama saya masih diketeng gitu loh, istilahnya ya, diketeng gitu. Jadi ada yang menunggu di sebelah barat. Berapa orang tadi masuk di rumah? Satu orang. Yang masuk pakai satu orang. Membawa senjata apa saja? Pakai senjata golok seperti parang, bukan celurit ya. Oh, bukan celurit. Nah, itu di CCTV jelas. Polisi yang mendapat laporan warga langsung menuju ke lokasi kejadian. Saat tiba, polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hasilnya, polisi menyimpulkan bahwa Syarifuddin menjadi korban pembunuhan. Polisi pun langsung melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang identitasnya telah diketahui. Sekarang tim dari Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak melaksanakan pengejaran terhadap pelaku, di mana identitas sudah kita kantongi. Inisial dari pelaku adalah HS. Dan korban atas nama siapa? Syarifuddin, Usia? sehat, usia 23 tahun. Masih lajang ya? Ada 2 luka bacok. Untuk tadi sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dalam perjalanan nyawa sudah tidak tertolong. Jika pria bersenjata tajam yang datang ke rumah korban dan terekam kamera CCTV merupakan pelaku pembunuhan Syarifuddin, apa yang sebenarnya melatar belakangi peristiwa sadis tersebut? Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, Turn Back Crime, RTV. Setelah memastikan bahwa Syarifuddin menjadi korban pembunuhan, polisi langsung bergerak cepat memburu pelaku. Gerak cepat polisi pun membuahkan hasil dengan menangkap pelaku pembunuhan. Lantas, apa sebenarnya yang melatar belakangi aksi pembunuhan bengis ini?
Selasa 2 Maret 2021, warga Jalan Tenggumung, Wonosari, Surabaya, Jawa Timur digemparkan oleh peristiwa berdarah yang terjadi di rumah seorang pemuda bernama Syarifuddin Sahab. Syarifuddin ditemukan tak berdaya di serambi rumahnya dengan luka bacok di bagian perut dan tangan. Nyawanya pun tak tertolong saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Dalam rekaman CCTV di depan rumah korban, terekam detik-detik seorang perempuan yang disusul pria yang diduga suaminya mendatangi rumah korban sambil membawa pisau panjang. Selang berapa lama, pria tersebut keluar dari rumah korban dengan menenteng sebilah pisau. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, bukti rekaman CCTV dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menyimpulkan bahwa Syarifuddin menjadi korban pembunuhan. Seakan berkejaran dengan waktu, polisi pun langsung memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Tak butuh waktu lama, upaya polisi mengungkap kasus ini akhirnya membuahkan hasil. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dapat meringkus pria bernama Hasan yang diduga menjadi pelaku tunggal pembunuhan sadis terhadap Syarifuddin. Pria berusia 36 tahun itu diringkus saat bersembunyi di rumah orang tuanya di Sampang, Madura, Jawa Timur. Selain pelaku, sejumlah barang bukti turut diamankan polisi, antara lain telepon genggam, pakaian korban yang penuh dengan bercak darah, dan sebilah pisau panjang yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Dari hasil penyelidikan sementara, motif asmara terlarang diduga melatar belakangi peristiwa tragis ini. Kita dalami karena memang informasi bahwa korban dengan istri tersangka ini sempat komunikasi di dalam Facebook. Ya, kami coba masih didalami ya. Bu, berapa lama kenalnya di media sosial itu, Bu? Istri tersangka dengan kurang lebih 1 tahun. Ya. Sebelumnya pelaku pas mengetahui istri kenal sama korban itu pernah ada penemburan nggak terhadap istri? Dari tersangka baru saja tahunya setelah ada pengakuan dari istri setelah kejadian istri tersangka baru menceritakan kepada suaminya. itu pertemuan pertama kali atau gimana, Bu? Masih kita dalami ya. Ya, tentunya karena sudah komunikasi lewat Facebook 1 tahun, ya ini berapa kali pertemuan, apakah kemarin itu pertemuan pertama atau beberapa, kita masih sedang dalami. Tersangka Hasan kemudian memberikan pengakuan bahwa perbuatan sadisnya dilakukan secara spontan. Ini lantaran sepeda motor yang dikendarai istrinya ditarik korban Syarifuddin ke rumahnya. Istri pelaku pun sempat diancam jika tidak menuruti permintaan korban, maka foto bugil istrinya akan disebar oleh korban kepada warga. Ancaman itulah akhirnya membuat pria yang berprofesi sebagai tukang jagal sapi ini gelap mata dan secara membabi buta menghabisi nyawa korban. Udah 3 kali foto itu disebarin lagi, diteror istri saya. Foto apa? Foto apa, Mas? Foto istri saya. Lagi ngapain fotonya? Foto lagi itu pakai separuh badan itu apa? Oh itu ancamannya itu kalau misalnya nggak mau ke rumah nanti fotonya mau disebarin. Iya. Tapi sebelumnya pernah disebarin di mana emang fotonya? Di pasar, di rumah 2 kali, di pasar 1 kali. Pas selanjutnya istri saya itu kalau nggak mau udah ditendang 3 kali jatuh dari sepeda. Berakhir sudah pelarian Hasan setelah sempat menghindar dari jeratan hukum. Kini hanya tinggal penyesalan yang tersisa dari si tukang jagal sapi ini. Aksi jagalnya terhadap pemuda Syarifuddin membuatnya kini harus mendekam dalam jeruji besi dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, Turnback Crime, RTV. Sepekan setelah peristiwa tragis yang menghilangkan nyawa Syarifuddin, tim liputan mencoba menggali lebih dalam asal-muasal peristiwa naas itu. Turnback Crime segera kembali.